Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih memberikan kepada kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa menikmati indahnya berkah bulan Ramadan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya, Nabi yang akan memberikan syafaat kepada kita semua, dan semoga kita menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat semuanya yang semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat sebuah tema tentang bagaimana sih ketika orang puasanya ini sudah sempurna tetapi masih belum melaksanakan sholat. Orang puasanya sudah full dari awal sampai akhir tapi belum mau menutup aurat. Misalkan puasanya sudah sempurna tetapi dia masih menghibah, menghujat. Bagaimana sih hukum hal tersebut? Fenomena yang terjadi di sekitar kita. Dia sholatnya rajin tetapi tidak sholat duhur, puasanya full tapi tidak sholat asar, sholat mungkin hanya sholat isya berjamaah bersekalian sama sholat raweh. Bagaimana sih hukumnya? Baik, saya mulai dari sebuah ayat Surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, yaitu berpuasa di bulan Ramadan, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita, dengan tujuan la'allakum tattaqun. Baik. Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, tafsir Ar-Razi memaknai kata la'allakum tattaqun supaya kamu bertakwa itu menjadi dua makna, dua tafsiran. Yang pertama, annas-sauma yurisut taqwa. Jadi maksud dari la'allakum tattaqun adalah puasa akan menjadikan orang bertakwa. Jadi ini puasa punya spot besar, punya pengaruh besar terhadap kehidupan kita. Jadi diharapkan dengan berpuasa orang tuh menjadi orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, tafsir yang kedua, litakunu minal muttaqin. Jadi kita dengan puasa kita bisa dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang berpuasa. Golongan orang-orang yang bertakwa. Nah, itu dua makna ya. Dua makna. Yang pertama, puasa akan menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang bertakwa. Atau yang kedua, berpuasa itu akan menjadikan kita masuk ke dalam golongan-golongan orang-orang yang bertakwa. Dari kedua ini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika orang ditanya, ini puasanya sempurna tapi nggak sholat, puasanya sempurna tapi belum menutup aurat, puasanya sudah sempurna tetapi masih mencibir dan menghujat, maka jawabannya mudah. Kita harus melihat pandangan tentang jawaban ini untuk siapa. Baik, kalau untuk diri kita
Ada sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Banyak sekali, artinya orang yang berpuasa dan tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali rasa lapar dan haus. Bahaya sekali orang misalkan udah puasa tapi nggak melakukan kewajiban yang lain. Maka dari itu kita ketika melihat kepada diri kita sendiri, jadi kita punya dua sisi penglihatan, melihat kepada diri kita dan kepada orang lain. Kalau kita melihat pada diri kita, maka menggunakan tafsir Imam Ar-Razi yang kedua, yaitu litakuna minal muttaqin, agar kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Artinya bagi kita adalah kita nih kalau puasa tapi nggak sholat, ya kita cuma dapat lapar dan haus aja. Kita nih kalau puasa tapi belum menutup aurat, ya kita dapatnya cuma lapar dan haus aja. Kita nih kalau udah puasa sempurna tetapi masih hibah, masih hujat, ya kita puasanya cuma dapat lapar dan haus doang. Nah itulah. Nah jadi kita jangan sampai kita merusak puasa kita dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau untuk orang lain, kita nih melihat ke orang lain, misalkan ada orang lain sudah puasa nih belum sholat, maka kita menggunakan tafsir yang pertama, yaitu as-shaumu yurisu taqwa, puasa akan menjadikan orang bertakwa. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada mereka, alhamdulillah yang mereka nggak sholat aja mau berpuasa. Ucapan kepada mereka, alhamdulillah orang yang belum menutup aurat mau berpuasa. Ucapkan kepada orang yang masih menghujat, menghibah, alhamdulillah orang yang suka menghujat, menghibah masih mau berpuasa. Dan kita doakan semoga puasa itu menjadikan mereka jadi mau sholat, puasa menjadikan mereka mau mengerjakan perintah Allah. Dengan puasa mereka mau menjalankan dan meninggalkan larangan, menjalankan semua perintah Allah, mau menutup aurat dengan puasa, menjaga lisan mereka. Itulah hukum bagaimana sih ketika kita mensikapi ketika ada pertanyaan, ini udah puasa tapi belum sholat. Kalau buat kita jaga-jaga. Tapi kalau buat orang lain, kita harapkan, kita doakan semoga puasa mereka menjadikan mereka mau sholat, bukan malah dicaci, lo udah puasa tapi nggak sholat, ya. Karena setiap kebaikan pasti ada sisi kekurangannya, tidak mungkin sempurna. Kebaikan pasti ada kekurangannya. Dan yang paling buruk adalah orang yang nggak puasa dan juga orang yang tidak mau sholat. Demikian, semoga ada manfaatnya. Berakhir kesalahan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridwana wal inayah. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.